pusing dengan karyawan Anda sering bolos, karyawan Anda sering nggak masuk, karyawan Anda sering gonta-ganti atau keluar masuk. Yuk kita bahas yuk. Membangun loyalitas karyawan di startup baru berkembang itu memerlukan tantangan dan inovasi tersendiri. Di satu sisi, Anda ingin menarik dan mempertahankan talenta terbaik yang ada. Namun di sisi lain, mungkin Anda keterbatasan dengan dana dan benefit-benefit yang lain. Yuk, kita bahas beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk membangun loyalitas karyawan di startup Anda. Yang pertama, bangun budaya yang kuat dan positif. Jelaskan visi dan misi yang jelas kepada karyawan sehingga karyawan itu terlibat dalam setiap perkembangan dari startup tersebut ya. Terus yang kedua, bangun nilai-nilai inti yang kuat dari sebuah startup itu. Tetapkan nilai-nilai inti yang mencerminkan budaya perusahaan teman-teman ya, dan dorong karyawan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Komunikasikan secara terbuka dan transparan. Jadi kita sebisa mungkin berkomunikasi terbuka dan transparan dengan karyawan ya, tentang kemajuan perusahaan, terus tantangan yang ada, terus rencana masa depan yang akan dilaksanakan. Terus kerjasama dan kolaborasi. Jadi di sini ciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif di mana karyawan merasa dihargai dan didorong untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Jadi bukan semata-mata karyawan adalah sebuah alat, tapi memang di situ digunakan sebagai rekan kerja atau partner untuk mengembangkan usahanya bersama, dan karyawan berusaha memiliki perusahaan tersebut. Selanjutnya, keseimbangan kehidupan kerja. Dukung keseimbangan kehidupan kerja yang sehat dan bagi karyawan dengan menawarkan fleksibilitas waktu kerja, cuti, dan program kesehatan. Dua, tadi yang pertama kan bangun budaya ya. Salah satunya tadi ada salah 5 yang saya sebutkan. Yang kedua, berikan peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Yang pertama, pelatihan pengembangan. Berikan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang kedua, terus mentoring dan coaching. Tawarkan program mentoring dan coaching untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh dari setiap karyawan. Jadi setiap karyawan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan mempunyai potensi terpenuhnya masing-masing ya. Jadi berikan hak maksimal agar mereka bisa berkembang dengan maksimal ya. Peluang promosi. Berikan peluang promosi internal yang jelas dan adil bagi karyawan yang berprestasi. Ini nanti masuknya dalam setiap, yaitu promosi, ada program promosi di setiap event atau setiap tahun atau setiap bulan gitu ya. Pengakuan dan penghargaan. Berikan penghargaan kepada karyawan atas kerja keras mereka. Kalau pengen lebih jelasnya nanti dibuatkan buku harian. Jadi setiap mereka dalam satu minggu, dalam satu hari, dalam satu bulan bisa memenuhi apa yang ditargetkan, berikan reward sesuai dengan yang disepakati bersama ya. Yang ketiga, perlakukan karyawan dengan adil dan hormat. Ini termasuk dalam hal kenyamanan ya. Jadi nanti agar karyawan itu nyaman kerja di tempat kita, itu apa aja yang harus kita berikan. Yang pertama itu yang pasti gaji dan benefit yang kompetitif. Tawarkan gaji dan benefit yang kompetitif sesuai dengan industri dan tempat teman-teman berada ya. Misalnya kalau di Jakarta ya, misalnya UMR-nya 4 jutaan atau 5 jutaan ya, kasih gaji segitu dan benefit atau bonus-bonus menyesuaikan di tempat tersebut ya. Perlakuan yang adil berikutnya itu perlakuan semua karyawan dengan adil dan hormat tanpa memandang latar belakang dan jabatan mereka. Jadi setiap kita bekerja ya, kita harus memposisikan waktu bekerja, tapi saat kita mungkin free istirahat,
kondisi istirahat ya kita adalah keluarga gitu ya. Yang selanjutnya berikan kesempatan yang setara bagi setiap karyawan untuk berkembang dan maju dalam karir mereka. Jadi mereka merasa bisa berkembang di perusahaan teman-teman atau usaha teman-teman ya. Terus lanjut berikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ya, ini termasuk tadi ya benefit, terus reward, terus nanti ada beberapa larangan-larangan yang mungkin bisa diberikan, terus beberapa hal yang bisa diberikan juga. Yang keempat, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya yang jarang dilakukan karyawan dari pengusaha, dan ini merupakan hal yang sulit karena nanti kebanyakan nanti memang masukan dari karyawan itu mungkin cuma 10 atau 20% yang akan kita gunakan, tapi usahakan tetap berkomunikasikan. Nanti kalau sudah ada hasilnya juga dikomunikasikan, dan ini beritahu bahwa ini insya Allah keputusan terbaik untuk kemajuan bersama begitu ya. Dengarkan masukan karyawan, apapun itu dengarkan aja. Nanti setelah ada kalau karyawannya banyak sudah terkumpul semua baru disimpulkan. Kalau baru satu ya dengarkan aja, nanti bisa sambil merenung 1-2 hari untuk menjelaskan bahwa ini sesuai atau enggak, bisa di follow up seperti apa begitu ya. Berikan otonomi. Yang selanjutnya berikan otonomi atau kekuasaan kepada karyawan untuk membuat keputusan dalam pekerjaan mereka. Kalau ini sudah lepas training ya, berikan aja kewenangan bagi mereka untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu. Promosikan kepemilikan kepada karyawan dengan melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ya, seperti yang kembali ke poin 1 ya. Dengarkan masukan dan buat karyawan itu bagian dari perusahaan dan perusahaan adalah milik karyawan gitu ya. Jadi saling bersinergi. Yang selanjutnya, yang kelima, setelah tadi 4 poin, tunjukkan apresiasi kita kepada karyawan. Jadi bisa yang pertama lewat ucapan terima kasih secara teratur tentang semua hal yang sudah dilakukannya. Rayakan setiap kesuksesan, misalnya kalau untuk suatu harian yang targetnya terpenuhi, berikan reward gitu ya, atau nanti seminggu sekali atau sebulan sekali kalau memenuhi target bisa diajak makan bersama ke suatu tempat. Selanjutnya buat karyawan dihargai dengan menunjukkan rasa syukur dan penghargaan ya, tetap samalah, tetap berikan reward ya. Jadi itu tadi teman-teman ada 5 poin penting, yaitu bangun budaya yang kuat. Yang kedua, berikan peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, perlakukan karyawan dengan adil dan hormat. Keempat, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Kelima, tunjukkan apresiasi Anda kepada setiap karyawan. Oh iya, dan teman-teman mengingatkan ya, setiap membangun loyalitas karyawan itu membutuhkan waktu, usaha, dan komitmen. Dengan menerapkan strategi di atas, Anda dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif di mana karyawan Anda merasa dihargai, termotivasi, dan loyal kepada perusahaan atau usaha kita ya. Perlu diingat bahwa loyalitas karyawan di startup yang baru berkembang membutuhkan pendekatan yang kreatif dan fleksibel ya. Jadi harus kita pintar-pintar kita untuk membaca situasi dan kondisi. Anda mungkin perlu beradaptasi setiap dengan karyawan, bagaimana menyikapi setiap karyawan yang unik-unik ya. Sekian dulu video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.